sederhana dari Never Okay Project. Never Okay Project itu adalah sebuah inisiatif berbasis misi pertama di Indonesia yang mendukung komunitas dan institusi untuk menciptakan ruang kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Well, basically, pelecehan seksual adalah segala jenis perilaku atau tindakan yang merujuk kepada seks yang tidak diinginkan. Jadi kuncinya ada di persetujuan atau tidak diinginkan itu. Tapi dengan catatan bahwa penerima tindakan atau perilaku tersebut tahu kalau itu adalah hal yang salah atau bagian dari pelecehan seksual. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di dunia kerja. Dan 94% dari 1.200 responden di survei yang pernah kita lakukan mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi sayangnya pelecehan seksual di dunia kerja masih sangat banyak terjadi. Sebetulnya banyak bentuk tindakan atau perilaku pelecehan seksual selama itu merupakan tindakan atau perilaku yang merujuk kepada seks yang tidak diinginkan. Nah, mulai dari jokes mesum atau menyalahkan korban seperti lo sih bajunya yang terbuka, lo sih keluar malam-malam, atau mungkin yang tingkat selanjutnya adalah catcall, disiul-siulin, hai cantik, hai sayang. Nah, terus juga bisa tingkatan selanjutnya adalah dicekokin atau di minumannya dikasih di overdosis sehingga kita bisa kurang sadar atas kontrol diri kita sendiri, atau pemaksaan seksual, diraba atau dicium paksa. Dan yang terakhir atau tingkatan yang paling parah itu sudah sampai ke pemerkosaan atau pembunuhan. Satu hal yang pasti yang bisa kita terima belum tentu bisa diterima orang lain. Itu yang harus ditekankan setiap kita berinteraksi dengan orang lain. Sesimpel jokes mesum atau tadi penyalahan kayak lo sih pakai baju yang terbuka, atau lo seksi banget deh karena baju lo terbuka atau segala macam, sepanjang itu tidak diinginkan, itu adalah pelecehan seksual karena sudah merujuk pada seks dan tidak diinginkan. Diam belum tentu setuju, dan diam itu belum tentu mengiyakan segala tindakan yang dilakukan kepada orang tersebut. Nah, makanya di beberapa negara itu sudah menerapkan bahwa konsen atau persetujuan harus berbentuk ya saya setuju atau ya saya menyetujui tindakan ini. Karena memang untuk menghindari hal-hal yang meragukan atau hal-hal yang subjektif terkait dengan pelecehan seksual. Karena sekali lagi diam belum tentu setuju. Sayangnya tidak hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Siapapun, laki-laki atau perempuan, bisa menjadi korban ataupun pelaku. Nah, hal itu yang dibuktikan melalui survei yang kita lakukan di tahun 2018. Dari seluruh responden laki-laki yang mengisi survei, 40% mengakui pernah mengalami pelecehan seksual. Dan sayangnya memang budaya patriarki ini membuat laki-laki ini sulit untuk speak up atau mengaku atau melaporkan pelecehan seksual yang ia terima karena dianggap bahwa pelecehan seksual hal yang harusnya dia nikmati, atau pelecehan seksual adalah hal yang tidak lumrah untuk dia terima, tidak mungkin dia terima. Nah, itu yang faktanya yang cukupnya dapat disayangkan. Bisa juga kalau misalnya dipanggil hai ganteng, apakah itu salah? Apakah itu betul? Ya salah kalau misalnya dia tidak menginginkan hal tersebut. Balik lagi ke definisi awal bahwa segala tindakan yang merujuk kepada seks yang tidak diinginkan. So kita harus tahu betul mana yang dia setujui, mana yang tidak. Nah, itu yang kita harus hormati batasnya. Banyak sekali pelecehan seksual yang sudah dianggap lazim terjadi, yaitu jokes mesum. Jokes mesum itu dilakukan karena udah sama-sama kerja, sudah dianggap dewasa untuk menerima jokes mesum. Padahal beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang itu merasa tidak nyaman mendengarkan jokes mesum tersebut. Nah, berdasarkan survei yang kita lakukan di tahun 2018,
Pelecehan seksual yang terjadi di dunia kerja ini 76%-nya berbentuk pelecehan verbal. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh atasan atau superior. Nah, hal ini yang membuat akhirnya beberapa korban itu merasa ingin menghindari situasi kerja tertentu atau justru produktivitasnya menurun. Seberapa parah itu bisa sampai pemerkosaan. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat wujud-wujud real dari pelecehan seksual di dunia kerja, kalian bisa lihat atau baca cerita dari para penyintas pelecehan seksual di dunia kerja di www.neverokproject.org. Pertama, kamu harus tahu kalau kamu bukanlah pihak yang harus disalahkan. Kamu harus tahu juga apa dampaknya terhadap diri kamu. Kalau kamu perlu bantuan, kamu harus cari bantuan dulu. Apakah itu bantuan secara mental melalui psikolog atau psikiater, atau bantuan hukum yaitu LBH. Pada intinya, kamu harus mensecure diri kamu sendiri dulu. Apabila kamu mau memproses itu, melaporkan itu, kamu harus mengumpulkan buktinya. Kumpulkan buktinya, amankan saksinya. Kalau kamu tahu bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh A, B, C, kamu harus approach A, B, C itu. Kamu harus samperin, kamu tanya, kamu tadi lihat kan apa yang sudah terjadi pada saya? Kamu mau nggak jadi saksi kalau misalnya saya mau proses ini? Dan kalau misalnya sudah aman dan segala macam, kamu tetap mau memproses, kamu proses secara hukum atau laporkan ke HRD atau institusi yang berwenang. Dan kalau kamu butuh bantuan kita dari Never OK Project, boleh juga kalian menghubungi kita di www.neverokproject.org atau Instagram dan Twitter Never OK Project. Kalian bisa cerita di platform cerita kita untuk melegakan diri supaya kalian bisa relief. Di situ juga kalian bisa membagikan cerita secara anonim. Jadi jangan takut untuk kerahasiaan identitas. Dan kalau kalian mau menindaklanjuti, kalian juga bisa meminta bantuan Never OK Project untuk dihubungkan dengan yayasan psikologi atau lembaga bantuan hukum yang terkait. Sebetulnya untuk menjadi saksi pelecehan seksual, kita harus menjadikan diri kita saksi yang aktif atau active bystander. Ada 5 cara untuk menjadi active bystander atau saksi pelecehan seksual yang aktif. Itu ada 5. Yang pertama delay, yang kedua direct, yang ketiga distract, yang keempat delegate, atau yang kelima document. Sebetulnya itu bukan langkah-langkah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan secara paralel juga. Contohnya adalah delay, kita menunggu sampai kejadian pelecehan seksual itu selesai, baru kita cek korbannya. Kamu nggak apa-apa, kamu mau bantuan, kamu butuh bantuan, itu harus dicek. Itu namanya delay. Yang kedua direct, kalau kamu punya keberanian dan kamu tahu bahwa itu salah, kamu harus memberhentikan pelecehan seksual di tempat itu juga. Misal, Pak nggak boleh gitu, maaf, itu sudah termasuk pelecehan seksual, tidak boleh seperti itu ya Pak. Bu, jangan seperti itu tidak nyaman bagi si ini, jangan itu sudah termasuk pelecehan seksual, tolong jangan seperti itu. Itu juga sebagai bentuk direct. Yang ketiga distract, misalkan sudah mulai ada gerakan-gerakan kamu tahu ini mengarah ke pelecehan seksual, kamu merasa bahwa oke, aku harus distract omongan atau pembicaraan ini ke arah yang lain supaya pelecehan seksual ini tidak jadi terjadi. Misal, Pak jadi gimana nih proyek yang ini? Pak gimana nih jadinya proyek yang ini? Akhirnya ngobrol lah si pelaku dengan kamu dan dia lupa bahwa dia tadinya berniat untuk melakukan pelecehan seksual atau sedang melakukan pelecehan seksual kepada orang atau teman kamu. Nah yang keempat delegate. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki power yang cukup untuk melakukan tindakan konfront atau konfrontasi, itu kamu bisa juga meminta orang-orang yang memiliki power atau pihak-pihak yang memiliki power atau wewenang yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Misalkan kamu minta tolong manajer kamu, Bu tolong dong, saya lihat nih si bapak ini melakukan pelecehan seksual kepada si A, itu kan gak baik, boleh nggak ibu, saya minta tolong ibu untuk memberitahu kepada si Pak ini untuk tidak melakukan itu lagi gitu.
Dan yang terakhir, dokumen. Ini juga perlu hati-hati. Kalau kamu merasa bahwa tindakan pelecehan seksual tersebut bisa didokumentasikan, kamu bisa dokumentasikan baik itu secara teks, foto atau visual atau video, atau juga secara verbal atau recording audio. Jadi memang 5 langkah atau 5 cara tersebut bisa kamu lakukan kalau kamu menjadi saksi pelecehan seksual yang aktif. Sebetulnya terdapat konvensi dari ILO nomor 190 yang menyatakan bahwa setiap institusi atau perusahaan harus menyiapkan atau memiliki perangkat atau kebijakan yang dapat menghapuskan atau mengeliminasi kekerasan atau pelecehan seksual di dunia kerja atau di ruang kerja. Nah, perangkat itu bisa berupa kebijakan, bisa berupa sistem, dan bisa berupa hal-hal lain yang mendukung terjadinya pelaporan atau penindakan terhadap pelecehan atau kekerasan seksual di dunia kerja. Nah, pada dasarnya hal itu sudah ada di konvensi ILO, namun sayangnya belum banyak perusahaan yang sudah menerapkan hal tersebut. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang sudah menerapkan hal tersebut. Nah, makanya kamu bisa cek kalau kamu sudah masuk ke suatu perusahaan atau kamu sedang melamar suatu perusahaan, kamu bisa tanya juga terkait dengan peraturan perusahaan tersebut. Apakah ada peraturan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual? Pada dasarnya kita harus menghormati satu sama lain dimanapun, termasuk di dunia kerja. Karena dengan kita menghormati satu sama lain, kita jadi tahu apa yang kita bisa terima, belum tentu orang lain bisa terima, termasuk pelecehan seksual. Kita bisa menghindari diri kita untuk tidak menjadi korban atau juga pelaku dari pelecehan seksual di dunia kerja. Nah, walaupun kamu sudah menghormati dan kamu sudah menjadi saksi yang aktif, tapi kamu tetap menjadi korban, ingat, itu bukan salah kamu. Kamu bukanlah pihak yang harus disalahkan. Setiap orang berhak atas ruang kerja yang aman dan nyaman. Jadi sebaiknya edukasi diri kamu, jaga diri kamu dan lingkungan kamu supaya tidak ada yang menjadi korban ataupun pelaku dari pelecehan seksual.